Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbala. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufiknya, inayahnya dan hidayahnya, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban maghrib kita berjamaah dan akan dilanjutkan nanti dengan isya berjamaah pula. Sambil kita menunggu waktu sholat, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Thawrah At-Tirmidzi, yang beliau beri nama Syama'ilun Nabi atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah, menjelaskan tentang fisik dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kebiasaan beliau. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang fisik Rasulullah, bagaimana fisik beliau, bagaimana alisnya, bagaimana kakinya dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang adab-adab dan kebiasaan beliau. Terakhir 2 pekan lalu kita membahas tentang sifatu akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tata cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang secara kesimpulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makan dengan 3 jarinya, yaitu ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan kesederhanaan beliau pada saat menyantap makanan. Karena orang yang menggunakan 3 jari itu otomatis suapannya itu kecil. Padahal bisa saja beliau melibatkan kelima jarinya, karena makanan beliau itu roti, bisa saja beliau menggunakan kelima jarinya, tetapi beliau hanya melibatkan 3 jari jemarinya, yang menunjukkan kesederhanaan beliau. Dan beliau bukan orang yang berlebih-lebihan pada saat makan. Ya, suapannya hanya kecil, hanya sedikit saja jamaah sekalian. Dan kata ulama kita harus itu, tentu kita menyesuaikan dengan kondisi di mana kita berada. Ya, kalau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makannya kurma dan roti, ya tentu tidak cocok. Kalau kita di Makassar kebanyakannya berkuah, ya, harus pakai sendok. Ya, ataupun kebiasaan kita melibatkan 5 jari jemari kita, maka tidak masalah. Yang penting sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan berlebih-lebihan dalam makan. Ya, jangan terlalu bersemangat lain-lain, ya, sampai kemudian suapannya terlalu besar sampai susah ia kunyah. Ya, sederhana saja, pelan-pelan saja. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang kedua jamaah sekalian yang telah kita pelajari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau selesai makan, maka beliau menjilat 3 jarinya tadi.
Ini Rasulullah sebutkan sendiri hikmahnya. Ya, kenapa beliau sampai menjilat tangannya atau menjilat jari jemarinya yang beliau pakai makan. Yang pertama, kata beliau, agar tidak menyisakan sedikit pun untuk syaitan. Ya, tidak menyisakan sedikit pun dari sisa makanan itu untuk syaitan, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza." Kalau di antara kalian ada makanannya yang jatuh, maka hendaknya ia bersihkan makanan yang jatuh itu, kemudian falyakulha, jangan dibuang, jangan dibiarkan, tapi hendaknya ia makan. Wala yada'ha lisyaitan, jangan ia biarkan makanan tersebut untuk syaitan. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kebetulan kita punya makanan yang jatuh, jangan dibiarkan. Ya, tetapi kalau masih bisa dibersihkan, lalu kemudian kata Rasulullah, makanlah makanan itu, jangan biarkan untuk syaitan. Ya, karena Allah sudah menyebutkan syaitan itu adalah adu mubin, musuh yang nyata. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat syaitan marah, tidak senang sama kita. Jangan justru memberikan makan sama syaitan atau membuat syaitan tertawa, ya, seperti menguap, ya, tidak menahan menguapnya, atau kemudian kalau terpaksa ia harus menguap tidak menutup mulutnya. Maka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat syaitan tertawa. Ya, maka kita tidak mau membuat syaitan bahagia. Termasuk makanan yang jatuh jangan dibiarkan. Kalau masih bisa dipungut-pungut, kalau harus dibersihkan, maka dibersihkan baru makan. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa makanan itu memiliki keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah." Kalian tidak mengetahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian mana dari makanan kalian itu yang mengandung berkah. Bisa jadi dari makanan yang jatuh tadi, atau masih makanan yang tersisa di piring, ataukah masih yang menempel di jari jemari, kemudian kita pergi cuci tangan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin memberikan peluang sedikit pun kehilangan berkah dari makanan tersebut. Beliau sampai menjilat jari jemarinya agar tidak tersisa dari makanan itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, bahwa kita tidak tahu di mana makanan itu yang mengandung keberkahan. Bisa jadi yang jatuh, bisa jadi yang masih di piring, bisa jadi yang di jari jemari kita. Maka untuk memastikan berkah itu bersama dengan kita, maka jangan sisakan sedikit pun. Ya, dan semangat ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau menjilat jari jemarinya. Ya, maka bagaimana lagi jamaah sekalian kalau sengaja disisa, ambil banyak-banyak, ternyata yang dikonsumsi cuma sedikit saja, setelah itu ditinggal. Tidak ada juga biasa yang mau makan sisa kita jamaah sekalian. Mungkin kalau di rumah ada anak kita atau ada istri kita, tetapi di acara pesta, di acara sama ikhwah, makan 1 suap 2 suap, itu kemudian ditinggalkan. Rasulullah sampai menjilat tangannya jamaah sekalian, saking tidak inginnya ada sedikit pun dari makanan itu yang tersisa. Beda dengan budaya orang sekarang, terutama bahkan di orang-orang Arab. Ya, makan unta, makan kambing 1 ekor, biasanya cuma 2 orang, 3 orang. Ya, lambung kita ini kan juga bagaimanapun inginnya kita makan terbatas. Sisanya jadi sampah. Ya, dibuang. Ya, padahal berapa banyak ya orang yang ingin makan tapi tidak mendapatkan makanan jamaah sekalian, dan berapa banyak orang yang selalu makan tapi tidak mendapatkan keberkahan dari makanan itu. Karena kata ulama kita, makanan yang berkah itu setidaknya memiliki manfaat 3 hal. Yang pertama, membuat kita berenergi. Yang kedua, membuat kita terlindung dari penyakit. Dan yang ketiga, membuat kita semangat beribadah. Inilah indikator ukuran makanan kita berkah. Kalau justru kita makan, itu justru bahaya bagi kesehatan kita. Jangan-jangan makanan kita sudah tidak berkah. Sering kita makan, tetapi mungkin sering juga kita sisa, sehingga makanan kita tidak mengandung berkah jamaah sekalian. Atau setelah kita makan, biasanya kita ngantuk, malas ibadah,
malas ke majelis taklim, malas tarbiyah, jangan-jangan makanan kita tidak berberkah jamaah sekalian, sehingga kita perlu memperbaiki adab-adab makan kita yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sisakan dari makanan tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk ke bab yang selanjutnya, masih ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya, yaitu babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat rotinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan pokoknya beda dengan kita jamaah sekalian. Kalau kita setiap hari makannya nasi, apalagi kita orang Bugis Makassar, kalau bukan nasi belum dihitung makan. Ya, makanya orang Jawa itu heran kalau lihat kita, kalau orang Jawa itu sudah makan pisang, sudah makan ubi, sudah mie makan. Tapi kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kalau bukan nasi belum dihitung makan. Itu masih cemilan. Iya. Kita harus ada nasinya, ndak makan namanya kalau bukan nasi. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, itu bukan nasi, makanan sehari-hari beliau. Makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah roti. Ya, roti gandum. Nah, inilah yang disebutkan oleh sahabat-sahabat bagaimana makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama jamaah sekalian di bab ini yang dicantumkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Muhammad bin Al-Mutsanna wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhadditsu anil Aswad bin Yazid an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma syabi'alu Muhammadin min khubzis syair yaumaini mutatabi'ain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau kenyang 2 hari berturut-turut, juga keluarganya tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, sampai kemudian hatta kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadis ini jamaah sekalian disampaikan oleh orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tahu masalah dapurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau Ummul Mukminin. Dan ini diantara keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliaulah satu-satunya yang meriwayatkan hadis-hadis seputar privasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis, Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Anas bin Malik. Tetapi masalah kamarnya Rasulullah, bagaimana privasinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini menunjukkan betapa banyaknya pahalanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ilmu-ilmu seputar pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Makanya ada sahabat yang pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah bagaimana kalau di rumah? Kalau di masjid kami tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau di medan jihad kami tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kami tidak tahu kalau Rasulullah sudah masuk kamar, karena rumahnya Rasulullah itu kan rumah sekaligus kamar, tidak ada ruang tamunya, ya, tidak ada ruang keluarga, tidak ada dapur, satu kamar saja sekaligus rumah. Ya, ada itu miniaturnya, di Madinah dibuat miniatur rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dipan-dipan saja, dialasi dengan karpet atau tikar kasar jamaah sekalian. Ya, sangat sederhana sekali, dan tidak ada yang tahu bagaimana Rasulullah di dalam rumah kecuali istrinya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kalian perbuat, beliau membantu istrinya,
beliau menjahit sendiri pakaiannya, beliau membersihkan sendiri dan menjahit sendiri sendalnya, mengurus sendiri sendalnya. Dan hadis-hadis yang lain jamaah sekalian seputar privasi Rasulullah. Rasulullah biasa mandi bareng bersama dengan istrinya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga beliau. Termasuk hal ini jamaah sekalian terkait dengan dapurnya dan makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau mengatakan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kenyang 2 hari berturut-turut. Iya, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang selama 2 hari berturut-turut. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian. Tidak pernah Rasulullah kalau kenyang hari ini kenyang juga besoknya. Kadang hari ini ada yang bisa dimakan, belum tentu besok ada yang bisa dimakan jamaah sekalian. Tidak pernah beliau berturut-turut 2 hari selalu ada yang dimakan jamaah sekalian. Dan ini kata ulama kita, ikhtiari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada namanya ikhtiari, ada ittirari. Ada memang pilihannya Rasulullah mau hidup seperti itu. Kalau Rasulullah mau kaya, mau kenyang setiap hari, mau makan enak setiap hari, mau tinggal di tempat yang lebih enak, maka bisa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup seperti itu. Karena berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat-sahabatnya agar kaya raya, tetapi tidak pernah beliau mendoakan untuk dirinya sendiri agar hidup kaya. Makanya ulama kita menyebutkan ini ikhtiari. Ini pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma akthir lahu malan wa walada wa barik lahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunan sahabatku ini dan berkahilah untuknya. Sehingga Anas bin Malik jadi orang kaya raya jamaah sekalian. Dan sahabat yang lain. Tetapi tidak pernah beliau minta sama Allah agar diberikan harta yang banyak. Ada namanya ittirari. Ittirari itu ya tidak ada pilihan yang lain. Ada orang mungkin seperti itu, kalau makan siang tidak makan malam, kalau makan hari ini belum tentu makan besok, tetapi ittirari, bukan pilihan. Maksudnya memang tidak ada yang bisa dimakan. Mau bagaimana lagi, sebagaimana sabar, ada sabar yang ikhtiari. Ada orang sabar padahal mampu untuk membalas. Tetapi ada orang sabar, tidak ada pilihan yang lain kecuali sabar. Mau balas tidak bisa juga. Maka tidak ada pilihannya kecuali sabar. Ini namanya sabar yang ittirari. Ada sabar yang sabar ikhtiari, bisa ia balas kalau mau, tetapi ia lebih memilih bersabar. Inilah pilihan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di Fathu Mekkah, saat pemimpin-pemimpin orang Quraisy berbaris di depan Ka'bah, Rasulullah baru selesai sholat, ya Rasulullah tanya mereka, fama dhannukum ayyuf'ala bikum, kalian ini kira-kira mau diapakan? Kata mereka, akhu karim, ibnu akhi al-karim, engkau ini saudara kami yang baik, putra dari saudara kami yang baik. Rasulullah kalau mau balas dendam, itu momennya, mau mereka hukum mati bisa, mau diapa bisa, tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Idhabu wa antum tulaqa, bubar kalian, pulang masing-masing, kalian sudah dimaafkan. Padahal dulu Rasulullah sholat lagi sujud, punggungnya dilumuri isi perut unta. Rasulullah berdakwah, dicekik beliau, bajunya dirobek dan seterusnya. Tetapi saat beliau mampu balas dendam, beliau justru memilih bersabar dan memaafkan. Saat Rasulullah baru berdarah-darah, sementara berdarah-darah, dari Taif datang malaikat Jibril menghadang di jalan sambil membawa malaikat Jibal, malaikat penjaga gunung. Allah memberikan otoritas kepada Rasulullah, mau perintah apa saja. Malaikat penjaga gunung ini kalau harus menimpakan Aksyabain, 2 gunung besar di Mekah itu, pada penduduk yang menyakiti Rasulullah, maka akan dilakukan. Tetapi kata Rasulullah, jangan. Boleh jadi nanti ada keturunannya yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kesabaran yang ikhtiari, al-afu indal maqdirah, mampu memaafkan di saat mampu untuk membalas. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian.
beliau lebih memilih hidup sederhana, bukan karena beliau tidak mampu, bukan karena beliau tidak bisa menjadi orang yang kaya raya, tetapi lebih memilih hidup sederhana. Dan bukan cuma diterapkan pada diri beliau, tetapi kata Aisyah, wa alu Muhammadin, dalam riwayat yang lain wa ahlu baitihi, dan keluarganya, anak-anaknya dan istri-istrinya juga mengikuti pola hidupnya Rasulullah. Tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, jamaah sekalian. Dan ini cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik keluarganya, jamaah sekalian, mendidik anak-anaknya bahwa tidak semua yang kita inginkan harus selalu ada. Beda itu, jamaah sekalian, anak-anak yang dididik apa saja maunya selalu dipenuhi, mau makan ini selalu ada, mau beli ini selalu dipenuhi, dengan orang yang tahu bagaimana susahnya cari uang. Mungkin orang tuanya punya uang, tetapi tidak selalu apa yang diinginkan oleh anaknya selalu ia harus penuhi. Ini yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keluarganya, bahwa tidak semua yang kita inginkan harus selalu ada. Bukan cuma beliau yang menjalani pola hidup seperti itu, tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, bahkan diterapkan pada anak dan istrinya. Karena kalau kita menjalani hidup ini, jamaah sekalian, kita akan akrab dengan kenyataan seperti itu. Tidak semua yang kita inginkan harus selalu ada. Mungkin ada harta, tetapi belum tentu kita dikasih kesehatan. Ada lagi kesehatan, mungkin ada kurang dari sisi yang lain. Makanya Rasulullah menyebutkan tentang keajaiban orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu segala sisi hidupnya itu baik. Kalau ia lapang, ia bersyukur, itu baik baginya. Akan tetapi kalau ia mendapati apa-apa yang tidak ia inginkan, hidupnya sempit, ia bersabar dengan itu, maka itu pun baik baginya. Maka bagi orang beriman itu tidak ada peluangnya sama sekali kecuali kebaikan. Hanya silih berganti saja antara sabar dan syukur. Sudah bersyukur, esok harinya mungkin dapat kesedihan, ia bersabar, esoknya lagi mungkin ada kelapangan, ia bersyukur. Seperti itulah orang beriman, kata Rasulullah. Tidak ada ia mau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mau mengecam takdir Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hanya silih berganti 2 hal ini, syukur atau sabar. Tapi kan tidak selalu kita lapang, tidak selalu kita bersyukur. Ada masanya yang dituntut dari kita adalah kesabaran. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri dan anak-anak beliau. Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan hadis ini, jamaah sekalian, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah hidup di Madinah. Karena Aisyah mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nanti di fase Madinah. Iya. Bahwa kehidupan kaum muslimin sudah lapang. Beda dengan di Mekah, memang lebih susah. Tetapi kalau di Madinah, Rasulullah itu sudah jadi kepala negara, jamaah sekalian, panglima perang yang pegang kunci Baitul Mal. Harta-harta sosial milik kaum muslimin yang ada di Baitul Mal, yang pegang kuncinya adalah Rasulullah, kepala negara, panglima perang, tetapi seringnya beliau kelaparan, jamaah sekalian. Tidak pernah beliau kenyang 2 hari berturut-turut. Ada hadiah, kata ulama kita, dari sahabat. Kadangkala beliau mendapatkan pemberian, tapi ternyata Rasulullah kadangkala juga lebih memilih membagi kepada sahabat-sahabat yang lebih butuh, jamaah sekalian. Padahal beliau juga butuh. Tetapi kalau ada sahabat yang lebih butuh, terutama ahlu suffah, tidak ada keluarganya, maka kadangkala Rasulullah dapat hadiah, beliau justru membagikan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, kepada ahlu suffah. Termasuk hadis yang kemarin kita bahas. Rasulullah kadang diberi kurma, tapi Rasulullah kita bagi dulu, putar dulu, nanti kemudian semua dapat, baru Rasulullah ambil bagiannya. Pada saat itu, kata Anas bin Malik, Rasulullah sebenarnya lapar, tetapi lebih mendahulukan sahabat-sahabatnya. Bukan Rasulullah ambil dulu bagiannya, baru sisanya bagi sama sahabat yang lain. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih bagi dulu sama yang lain, nanti sisanya baru beliau ambil. Iya.
Kemudian jamaah sekalian, di antara hikmahnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih hidup sederhana agar mudah diikuti oleh umatnya. Karena semua orang bisa hidup sederhana jamaah sekalian. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih hidup kaya raya, maka belum tentu bisa diikuti oleh semua umatnya. Kalau hidup sederhana, semua bisa mengikuti jamaah sekalian, baik orang kaya maupun orang miskinnya. Orang kayanya ia bisa hidup sederhana. Berapa banyak orang yang punya uang banyak tetapi lebih memilih hidup sederhana. Orang miskinnya apalagi mau bagaimana lagi? Ya hidup sederhana memang pilihannya, tidak ada pilihan yang lain. Tetapi kalau Rasulullah hidupnya kaya raya, hanya bisa diikuti oleh umatnya yang kaya. Belum tentu yang sederhana bisa mengikuti. Kalau hidupnya Rasulullah makan enak setiap hari, hidupnya mewah setiap hari, hanya bisa diikuti pola hidup yang seperti itu oleh orang yang kaya. Sementara umatnya yang kebanyakannya, terutama di masa Rasulullah hidupnya sederhana, belum tentu bisa mengikuti. Sekiranya Rasulullah memilih hidup seperti hidupnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan nabi-nabi yang lain yang hidupnya mewah jamaah sekalian, hidupnya kaya raya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih hidup sederhana supaya bisa kita ikuti, dan begitulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang beliau ajarkan, semua yang beliau lakukan rata-rata bisa diikuti oleh umatnya. Makanya kita pernah jelaskan, Rasulullah berdarah-darah di medan jihad, Rasulullah capek berhijrah, itu Rasulullah tidak ajarkan baca-baca simsalabim langsung berubah. Tidak pernah beliau ajarkan baca-baca, kemudian dari Mekah ke Madinah dalam sekejap mata langsung sampai. Seperti Nabi Sulaiman yang memerintahkan bangsa jin. Kenapa jamaah sekalian? Supaya umatnya bisa mengikuti. Tidak pernah Rasulullah ajarkan kalau pergi berperang itu baca-baca langsung kemudian jadi anti gores, langsung kebal. Tetapi Rasulullah ajarkan kalau pergi berperang, pakai baju besi, karena supaya umatnya bisa mengikuti. Rasulullah tidak mengajarkan umatnya harus kebal, umatnya harus sekejap mata, kemudian bisa berubah, bisa pindah tempat. Tetapi semua yang beliau ajarkan adalah bisa untuk diikuti oleh umatnya, yang termasuk pola hidupnya jamaah sekalian. Pola hidup yang sederhana supaya bisa diikuti oleh seluruh umatnya. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang selanjutnya, Imam At-Tirmidzi menyebutkan haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi qala haddatsana Thabit bin Zaid an Hilal bin Khabbab an Ikrimah an Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali mutababi'ah tawiyan huwa wa ahlu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali beliau beberapa hari itu beliau di malamnya tidak mendapatkan makanan. Beliau beberapa hari dalam keadaan lapar bersama dengan keluarganya. La yajiduna asya'an, beliau tidak mendapatkan makan malam. Wa kana aktsaru khubzihim khubza asyair. Adapun makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah roti dari gandum. Ini melengkapi informasi dari Aisyah radhiyallahu taala anha tadi jamaah sekalian. Kalau kata Aisyah, tidak pernah Rasulullah kenyang 2 hari berturut-turut. Bahwa Rasulullah biasanya kenyang cuma 1 hari saja, selebihnya kemudian tidak seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Rasulullah, itu memberikan kabar tentang laparnya Rasulullah, bahwa seringnya Rasulullah berhari-hari itu lapar. Kalau kenyangnya cuma sehari, laparnya justru berhari-hari jamaah sekalian. La yajiduna asya'an, beliau tidak mendapatkan makan malam. Ada memang mungkin bisa disantap siang, tetapi belum tentu malamnya ada. Dan ini juga kata ulama kita bahwa pola makan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti pola makan kita 3 kali sehari semalam. Ada fatur, ada sarapannya, ada godanya, ada makan siangnya, dan ada asyanya, ada makan malamnya. Karena ini yang ada dalam hadis. Sarapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, beliau kalau selesai sholat syuruk, sholat isyraq, beliau keluar dari masjid ke rumah istrinya cari sarapan.
Namun kadangkala istri beliau hanya mengatakan tidak ada ya Rasulullah, tidak ada tersisa di rumah. Rasulullah hanya menjawab juga, idzan ini shaim, kalau begitu saya berpuasa saja. Artinya saat itu orang sudah mengenal sarapan, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadangkala tidak sarapan jamaah sekalian, karena bukan karena beliau mau diet, tetapi memang tidak ada sama sekali yang bisa dikonsumsi. Kalau makan siang misalnya dalam hadis disebutkan tentang orang yang tidak mengucapkan salam masuk ke rumah, maka godanya itu makan siangnya itu akan disertai oleh syaitan. Adapun hadis tentang asya makan malam adalah hadis yang kita bacakan tadi, sehingga tidak berlebih-lebihan orang yang pola makannya 3 kali sehari semalam. Cuma bedanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum tentu bisa makan 3 kali sehari semalam. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, kadangkala beliau berhari-hari, bermalam-malam beliau tidak mendapatkan makanan. Beliau biasanya kelaparan. Wa ahluhu, dan juga keluarganya. Wa kana aktsaru khubzihim khubza asy-syair. Adapun rotinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah roti gandum. Kemudian jamaah sekalian, hadis selanjutnya haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Ubaidullah bin Abdul Majid Al-Hanafi haddatsana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar qala haddatsana Abu Hazimin an Sahal bin Sa'ad annahu qila lahu. Ada seorang tabi'in yang bertanya kepada seorang sahabat, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaki, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu makannya itu roti yang lembut? Ya, faqal Sahal, sahabat Rasulullah mengatakan, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaki hatta laqiyallah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat roti lembut sampai beliau wafat. Faqila lahu, tabi'in ini kemudian bertanya, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah? Apa tidak ada alat pembuat roti yang lebih baik yang bisa menghasilkan roti yang lembut di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat ini mengatakan, maka natlana manakhil, tidak pernah ada di masa kami yang seperti itu. Kila kaifa kuntum tasnauna bisyair? Terus bagaimana kalian bisa membuat gandum itu menjadi roti? Kemudian sahabat mengatakan, kunna nanfukhuhu fayatiru minhu matar thumma na'jinuhu. Kami itu biasa menampannya, lalu kemudian meniup sisa-sisa atau sampah yang seharusnya tidak diolah, nanti agak bersih, baru kemudian kami membuat adonan secara konvensional, tidak menggunakan alat. Makanya hasilnya roti yang kasar dan apa adanya. Itulah yang dikonsumsi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, kemungkinannya di masa tabi'in ini sudah ada roti halus, sudah agak mendingan makanannya. Makanya tabi'in bertanya, apa Rasulullah juga pernah makan yang seperti ini? Kata sahabat, Rasulullah sampai wafatnya tidak pernah melihat roti yang halus. Sampai tabi'in heran, apa di masa Rasulullah belum ada alat yang bisa menghasilkan manakhil, itu alat yang bisa menghasilkan roti yang halus? Ya, kata sahabat, tidak pernah ada alat begini di masa Rasulullah. Sampai kemudian ditanya, terus bagaimana buat rotinya? Sangat konvensional sekali jamaah sekalian. Ini yang ada kadang dalam hidup kita jamaah sekalian. Apa yang kita nikmati hari ini, itu tidak dinikmati oleh orang tua kita dulu jamaah sekalian. Makanan yang serba enak, kita mau makan roti apa saja, jenis apa saja, hampir semuanya sudah ada. Listrik yang di mana-mana semuanya sudah ada listrik. Yang di masa dulu jamaah sekalian, mungkin hanya pelita orang tua kita dulu, mungkin hanya lampu gas. Apa yang kita nikmati hari ini, bahkan raja-raja sekalipun dulu tidak nikmati jamaah sekalian. Sekaya-kayanya raja dulu, mereka tidak punya kulkas jamaah sekalian. Kita bagaimanapun hidup sederhana kita kan ada kulkas, apalagi handphone. Mau berkirim pesan harus pakai surat. Kita dalam satu klik sampai surat ini. Makanya jamaah sekalian, tidak ada alasan kita mau mengeluh sama sekali kepada Allah.
Apa yang Allah berikan kepada kita melebihi nikmat-nikmat yang didapatkan oleh raja-raja dulu jamaah sekalian. Yang kadang-kala hanya kurang sedikit, lalu kemudian stres, lalu kemudian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang terbaik, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan tidak pernah ketemu roti lembut jamaah sekalian. Adanya roti kasar, itu pun kadang-kala beliau tidak makan jamaah sekalian. Seringnya beliau justru kelaparan. Dia roti yang kasar tidak ada jamaah sekalian. Kalau selalu ada berarti beliau bisa selalu kenyang. Tetapi faktanya kata Ibnu Abbas, justru seringnya Rasulullah itu kelaparan. Artinya apa? Dia roti yang kasar ini saja kadang Rasulullah tidak dapati jamaah sekalian. Maka bagaimana lagi dengan kita yang hari ini mau beli apa, mau makan apa? Alhamdulillah, sesederhananya hidup kita kan alhamdulillah ada nasi, ada lauknya dan seterusnya jamaah sekalian. Sehingga seharusnya kita lebih bisa bersyukur bahwa apa yang kita nikmati ini tidak dinikmati oleh makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan. Padahal kalau kita mau berbicara kesolehan, seharusnya mereka yang lebih enak hidupnya. Mereka yang harusnya lebih tinggi gajinya. Mereka yang seharusnya lebih tinggi tunjangannya. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita hidup di zaman fitnah. Hampir setiap saat kita berdosa. Tetapi Allah memberikan rezeki kepada kita yang tidak didapati oleh orang-orang sebelum kita jamaah sekalian. Oleh raja sekalipun, oleh orang soleh sekalipun, bahkan makhluk terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya kita harus memperbanyak syukur. Seharusnya lebih memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya jamaah sekalian, ya, hadis yang ke-147 pada kitab ini, hadis yang ketiga di bab ini. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Mu'ad bin Hisham qala haddatsani Abi an Yunus an Qatadata an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik qala ma akalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah makan di atas meja. Wala fi sukur rajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah juga makan dengan menggunakan bejana. Wala khubisa lahu murakkab. Tidak pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantap roti yang lembut. Ini sifat makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Tidak pernah Rasulullah makan di atas meja. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan menggunakan bejana, nampan atau piring seperti kita. Dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan roti yang lembut. Maka ulama-ulama kita, para tabi'in bertanya, ya, fa'ala ma kanu ya'kulun, terus bagaimana Rasulullah dan sahabat-sahabat itu dahulu makan? Qala ala hadhihi sufar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat itu makannya di atas sufrah. Ya, bapak-bapak, ikhwas sekalian yang pernah umroh, itu biasanya di Masjid Nabawi kalau buka puasa ada plastik. Ya, plastik di atas karpet memanjang, bersoft begitu. Di atasnya ada teh, ada kurma, ada keju dan seterusnya. Itu yang disebut sufro plastiknya. Ya, jadi kalau selesai dimakan langsung digulung, dikumpulkan kemudian jadi sampah. Begitulah juga dulu kurang lebih makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di atas tempat, ya, tidak di atas meja, ya, tidak di atas nampan-nampan yang sudah istimewa di masa seperti kita. Itu di atas sufro. Ya, sampai sekarang orang Arab masih biasa makan dengan model yang seperti itu. Ya, nasinya dikumpul lalu kemudian makan bersama, ya, kambingnya dan seterusnya. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Makannya di atas sufro, di atas plastik, memang lebih nyaman, ya, biasanya. Ya. Lalu Ibnu Abbas mengatakan wala khubisa lahu murakkab. Rotinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukan roti
roti yang lembut. Sama dengan keterangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu sebelumnya, bahwa rotinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah roti yang kasar. Kemudian jamaah sekalian, hadis selanjutnya, haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abbad bin Abbadin al-Muhalabi an Mujalidin an Sya'bi an Masruq qala dakhaltu ala Aisyah. Saya pernah masuk ke rumah Aisyah, kata Masruq, fada'at li bi ta'am. Aisyah mengajak kami untuk makan. Wa qalat, kemudian Aisyah mengatakan, ma ashba'u min ta'amin fa asya'u an abqiya illa baqitu. Kalau melihat makanan yang ada hari ini, maka bisa saja, kata Aisyah itu, saya menangis. Qultu lima. Tabi'in ini kemudian bertanya kepada ibunda kita Aisyah, kenapa wahai ummul mukminin? Qalat azkurul hal allati faraka 'alaiha Rasulullah ad-dunya. Saya teringat bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Wallahi ma syabi'a min khubsin wa lahmin marrataini fi yaum. Demi Allah, kata Aisyah, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang 2 kali dalam sehari. Artinya kalau ada makan siangnya, tidak ada makan malamnya. Mungkin ada makan malamnya, kemungkinan tadi siang tidak makan. Aisyah sampai bersumpah, demi Allah, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang 2 kali dalam 1 hari. Ini lebih spesifik lagi dari hadis yang sebelumnya. Kalau tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang 2 hari berturut-turut, hadis dari Masruq ini justru lebih spesifik lagi. Dalam 1 hari tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang selama 2 kali, siang atau malam. Mungkin siangnya ada tetapi malamnya tidak ada. Mungkin ada makan malam tetapi siangnya tidak ada, jamaah sekalian. Aisyah sampai mau menangis melihat makanan yang ada pada saat itu, saat Rasulullah sudah wafat. Ia teringat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sering kelaparan, sama dengan Abdurrahman bin Auf. Setelah beliau tinggal di Madinah, menjadi orang yang kaya raya, menanggung seluruh kehidupan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang melimpah, harta yang banyak. Kadang-kala di depan beliau sudah ada makanan yang enak, maka beliau bukan justru makan. Melihat makanan yang enak, beliau justru menangis. Abdurrahman bin Auf mengatakan, jangan-jangan ini nikmat yang Allah segerakan kepada saya, karena Rasulullah lebih soleh daripada saya, Abu Bakar lebih soleh daripada saya, Umar lebih soleh daripada saya, Salman Al-Farisi lebih soleh daripada saya, tetapi mereka tidak pernah melihat makanan yang seenak ini. Sementara setelah mereka wafat, ini ada makanan yang seperti ini di hadapan kami. Jangan-jangan kami sudah tidak mendapatkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang seperti ini. Jangan-jangan ini adalah kenikmatan yang Allah segerakan kepada kami, yang mana orang-orang soleh sebelum kami tidak mendapati makanan yang seperti ini. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita hadirkan selalu dalam hati kita setiap kali mendapatkan kelapangan, mendapatkan kenikmatan, bahwa ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang tidak didapati sekalipun oleh orang-orang soleh, bahkan raja sekalipun sebelum kita. Dan sebaliknya, kalau kita mendapatkan ujian, ketahuilah bahwa bagaimanapun berat ujian kita, ujian yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kita masih jauh lebih berat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini karena waktu Isya sudah masuk, insyaallah pekan depan kita akan membahas tentang bagaimana lauk pauknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi makanan pokoknya beliau roti, terus roti ini dimakan dengan apa? Nah, insyaallah kita akan bahas pekan depan biiznillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.